akhir syahri Ramadan, walladzi an'ama 'alaina bi ni'mati iman wal islam wa bi ni'mati shihah wal 'afiyah ila hadhihi sa'atil mubarakah fi iqamati sholati subhi bil jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur dengan tidak terasa seiring berjalannya waktu, seiring berputarnya hari, kita sudah sampai di hari Minggu keempat di bulan Ramadan. Masih ada 1 minggu lagi nyelip kita mulai puasa hari Minggu, akhir puasa juga hari Minggu. Cakep. Nah, maka pada kesempatan kali ini kita akan coba melihat sebuah hadis riwayat Imam Dailami. Imam Dailami meriwayatkan sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Syahrul Ramadan mu'allaqun baina samai wal ardh, la yurfa illa bi zakati fitrihi." Syahrul Ramadan, isi di dalam maknanya adalah amalia semua yang kita kerjakan di bulan Ramadan mu'allaqun, digantung baina samai wal ardh, antara langit dan bumi, la yurfa, dan tidak akan diangkat semua amal yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu. Salat 5 waktu, salat tarawih, infak, sedekah, kemudian baca Quran, dan semua amal-amal yang lain, la yurfa, tidak diangkat oleh Allah alias untuk diberikan imbalan, illa bi zakati fitrihi, kecuali dengan menunaikan zakat fitrah. Jadi dengan poin hadis ini, satu, orang sehebat apapun melakukan ibadah Ramadan, dia puasanya full, dia jaga yang namanya yang membatalkan pahala puasa, menjaga yang membatalkan puasa, kemudian khatamkan Quran tiap minggu, tarawih full, infak, sedekah dia ratusan juta. Tapi di saat penghujung Ramadan tidak mengeluarkan zakat fitrah, semua amal itu mudah-mudahan baina samai wal ardh, digantung antara langit dan bumi. La yurfa, gak bakal diangkat oleh Allah untuk diberikan ibadah. Jadi semua ibadah Ramadan kalau tidak diangkat oleh Allah, berarti kita tidak akan dapat imbalan apapun. Selesai Ramadan, kita tidak mendapatkan hasil apa. Ustaz, alhamdulillah, selama saya ikutan Ramadan, saya yakin dan pasti mengeluarkan zakat fitrah. Berarti diterima dong amal semua kebaikan Ramadan, amalia Ramadan? Belum tentu. Tanya dulu, kira-kira zakat fitrah yang selama ini dikeluarkan oleh kita di setiap hari Ramadan sama apa tidak? Sahabat, kira-kira zakat fitrah
Nggak tahu. Man lam ya'lam syarran waqa'a fi. Siapa yang tidak mengetahui suatu keburukan, dia akan jatuh pada keburukan itu. Kalau kita tidak tahu zakat fitrah kita ini sah atau tidak, bisa jadi zakat fitrah kita tidak sah. Karena nggak tahu ukuran sah itu seperti apa. Kalau zakat fitrah kita tidak sah, berarti sama dengan kita tidak mengeluarkan zakat fitrah. Kalau kita tidak mengeluarkan zakat fitrah, maka konsekuensinya kata Nabi, semua ibadah Ramadan, puasa, infak, sedekah, tadarus, kemudian sholat tarawih, apapun, sampai umroh, mu'allaqun baina sama'i wal ardh, digantung antara langit dan bumi, la yurfa, tidak akan diangkat, ngegantung sampai hari kiamat gak bakal ketemu. Kuncinya ada di zakat fitrah. Mungkin kita ikutan Ramadan udah sekian puluh kali dan ada amaliyah di dalamnya dan ujungnya kita mengeluarkan zakat fitrah. Tapi ternyata selepas Ramadan kok tidak membawa perubahan untuk hidup kita. Padahal kan bulan penuh berkah, seyogianya kita raup berkah sebanyak mungkin dengan amalia-amalia di dalam Ramadan tersebut. Selesai Ramadan, kudunya kita itu udah berwujud hidup berkah. Tapi ternyata selepas Ramadan kita kembali usaha nggak maju-maju, rumah tangga tetap rumit, anak-anak tetap susah diatur. Padahal sepanjang Ramadan ini mulut berdoa kepada Allah, minta kepada Allah bahkan sampai nangis. Berikan bahagia kepada aku ya melalui kebahagiaan anak-anak. Jadikan dia anak yang soleh, anak yang akan mengangkat derajat aku dunia kubur sampai yaumil akhirat. Ubahlah karakter buruknya, ubahlah sifat tidak baiknya. Karena bahagianya aku sebagai ibu yang mengandung 9 bulan, berjuang bisa melahirkannya dengan tetesan air mata, keringat, bahkan tumpahan darah. Bahkan di saat itu aku rela mati, yang penting anak aku selamat. Bahagianya aku ya Rabb, bukan dengan apa yang aku dapatkan saat ini, tapi bahagia aku ada terletak dari kebahagiaan anak aku. Nanti si ibu berdoa sepanjang Ramadan, selepas Ramadan anaknya tetap bandel, gak tembus dosa. Kenapa? Mungkin amal Ramadan itu masih digantung oleh Allah antara langit dan bumi, sehingga nilai itu kita tidak dapatkan. Sehingga kita dapat ijabah, sehingga dapat berkah. Tapi ternyata habis Ramadan tidak terselesaikan. Bayangkan, kudunya mah kita ini mendapatkan berkah habis Ramadan. Contoh, hampir setiap tarawih pada berinfak. Betul? Betul kan Pak? Kalau tarawih kayaknya kurang enak kalau gak ada duit. Kenapa? Ingin infak. Tuh, kata Allah, masalul ladzina yunfikuna fi sabilillah kamatsali hamba, orang yang mengeluarkan rezekinya fi sabilillah untuk jalan Allah. Kan kotak amal ini dijalankan fi sabilillah untuk kebesaran daripada agama Allah, untuk hidupnya daripada kegiatan masjid ini, untuk hidupnya agama Allah. Maka kalau kita mengeluarkan infak masuk ke kotak amal, maka dipastikan itu fi sabilillah. Maka bisa kita keluarkan uang ke kotak amal. Kata Allah, ibarat orang itu menanam satu benih, dan di saat ditanam itu satu benih, anbatat sab'a sanabil, keluar dari satu benih itu 7 pohon yang menjulang sampai ke langit. Wa min kulli sumbulatin mi'ata habba, dan dari satu pohon keluar 100 buah. Ditanam di bumi, berbuah di langit, ada 7 pohon, satu pohonnya keluar 100 buah. Itu yang akan diberikan oleh Allah kepada kita di saat mengeluarkan infak fi sabilillah.
digantung antara langit dan bumi. Kenapa? Kata Nabi, illa bijakatin fitrihi, kecuali dengan menunaikan zakat fitrahnya, baru itu amal akan naik imbal oleh Allah. Saya udah zakat fitrahnya tiap tahun juga Ustaz, tapi kenapa belum terwujud juga? Jangan-jangan zakat fitrahnya belum sah. Kalau zakat fitrah itu tidak sah, dipastikan semua amal yang lain pun digantung antara langit dan bumi, nggak bakal terpenuhi. Emang Ustaz, kategori zakat fitrah yang sah itu yang model apa dan seperti apa? Zakat fitrah yang sah itu modelnya sesuai yang disampaikan oleh Rasul. Hadis daripada Umar bin Khattab mengatakan, Rasulullah menyampaikan, keluarkanlah dari zakat fitrahmu dengan keluarkan daripada zakat fitrahmu dengan makanan pokok daripada negaramu seukuran satu sok. Keluarkan dari mulai Ramadan sampai Imam Idul Fitri takbiratul ihram dan berikan kepada mustahiknya. Itu ukuran zakat fitrah. Nabi menyampaikan, keluarkan zakat fitrahmu dengan jenis makanan pokok di tempatmu. Apa makanan pokok yang ada di tempat kita, di negara kita? Apa Pak? Beras. Berarti di saat ibu mau zakat fitrah, di saat bapak mau zakat fitrah, maka pastikan keluarkan zakat fitrah itu dengan bentuk jenis beras. Maka jika ada yang mengeluarkan zakat fitrah bukan dengan jenis beras, dipastikan tidak sah. Pernah zakat fitrah bapak bukan dengan beras, sama uang, nggak sah. Seperti itu. Saya lagi pada bingung. Orang kebanyakan pakai duit. Belum Pak. Sementara dicari di hadis riwayat manapun, Nabi tidak menyebut qimatuh, harganya makanan pokok. Yang ada jenisnya makanan pokok. Beras kalau kita, gandum kalau di Saudi. Nggak ada nyebut qimah, harganya enggak. Berarti kalau kita mengeluarkan daripada zakat fitrah bukan dengan jenis makanan pokok, dipastikan zakat fitrah kita tidak sah. Kalau zakat fitrah kita tidak sah, maka amal kebaikan perbuatan amal Ramadan digantung antara langit dan bumi. Orang zakat fitrahnya nggak sah, berarti belum zakat. Ya. Oh, ya online gimana tuh? Online zakat fitrahnya makin parah. Menerima zakat fitrah itu kan lewat online. Nggak bisa online pakai beras masukin, transfer pakai duit. Ustaz, kan saya pernah dengar boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan uang. Ada ulama yang membolehkan. Ulama yang mana yang membolehkan mengeluarkan zakat fitrah dengan uang? Ulama siapa yang membolehkan mengeluarkan zakat fitrah dengan uang? Kita hidup nih dari mulai melek sampai tidur, kita ini ada di pemikiran ibadah kita Imam Syafi'i. Kita ini Imam Syafi'i, Pak. Kenapa? Rata-rata saya lihat wudhu mengusap kepala begini doang, begini doang. Ada yang basuh tangan begini, kaki begini doang. Itu Syafi'i namanya. Sah
jenis makanan pokok, berarti dengan uang tidak sah. Imam Maliki mengatakan pula zakat fitrah itu dengan makanan pokok, berarti dengan uang tidak sah. Ahmad bin Hanbal sama pula, fitrah itu dengan makanan pokok, bukan dengan harganya, tidak sah dengan harganya. Ada 4 imam madhab yang selama ini dikenal dan diikuti seluruh dunia: Syafi'i, Maliki, Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i pun tidak sahkan zakat fitrah dengan uang. Maliki juga sama. Imam Ahmad bin Hanbal juga sama, tidak sah. Hanya satu imam yang membolehkan berzakat fitrah dengan bentuk qimatuhu, harganya makanan pokok, Imam Hanafi. Berarti sah nggak kira-kira zakat fitrah pakai uang? Ada ijtihad daripada Imam Hanafi bahwa mengeluarkan zakat fitrah dengan bentuk jenis dengan bentuk harga dari jenis makanan pokok 3,5 liter diuangkan harganya 35.000. Nah, harga dari makanan pokok itu pun kan bisa diberikan, bisa digunakan untuk besi makanan pokok, tidak sulit untuk mentasarufkannya. Maka Imam Hanafi boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan uang. Sah apa enggak? Kira-kira ngeluarin zakat fitrah dengan uang? Belum tentu. Kan yang punya pendapat ini Imam Hanafi, sementara hidup kita Syafi'i. Nah, ini yang tidak dipahami. Kalau kita mau beribadah bukan daripada pemahaman Syafi'i, kita kudu pindah madhab dulu. Taklid namanya, supaya ibadah kita ada yang bertanggung jawab. Jangan main sholat asal-asalan. Sholat ini ada yang mencontohkan baginda Rasul, lebih didetilkan oleh para ulama. Ikutin. Jadi kalaupun salah itu tata letak takbir, ada yang bertanggung jawab. Orang Imam Syafi'i mencontohkannya begini. Kalaupun umpamanya disalahkan oleh orang, kan kita sudah ada yang kita ikuti, maka kita akan bertanggung jawab yang kita ikuti. Hidup kita ini Syafi'i. Orang buktinya kita wudhu saja, kan saya bilang tadi, usap sebagian kepala, itu Imam Syafi'i yang membolehkan. Kalau Imam Hanafi, kita wudhu kemudian hanya usap sebagian kepala, tidak sah, karena wajib dibasuh semuanya. Kalau Hanafi, kemudian menggosok tangan, tidak digosok di tangan, dibucurin aja di keran begini. Imam Syafi'i masa yang penting rata. Imam Hanafi mah nggak bakal sah, tidak sah. Wajib setiap anggota wudhu digosok, wajib digosok. Sehingga kalau orang wudhu, kata Imam Hanafi, tidak digosok anggota badannya, nggak sah. Tuh. Jadi kita ini kan ada di Syafi'i. Kita ada di hati Syafi'i, ibadah keseharian kita Syafi'i, mengeluarkan zakat menurut madhab Hanafi. Nggak nyambung. Nyambung nggak? Nyambung nggak? Nggak nyambung. Kudunya kita pindah dulu. Taklim kita, keyakinan kita di saat akan mengerjakan ibadah menurut pendapat Hanafi, maka di hati kita kudu memunculkan niat. Ya Allah, saya akan keluarkan zakat fitrah saya dengan jenis harganya makanan pokok sesuai dengan ijtihad Imam Hanafi. Saya takbir kepadanya. Udah bismillah keluarkan, dicatat oleh malaikat bahwa kita pas mengeluarkan zakat dengan bentuk uang itu karena takbir kepada Imam Hanafi. Maka Imam Hanafi nanti akan bertanggung jawab kepada masyarakat antara sah atau tidaknya mengeluarkan zakat fitrah dengan uang. Tapi kalau bapak
Nih, ini bangunan masjid nih. Kan ada karpetnya, kadang ada puing-puingnya, kemudian ada genteng, pasti renovasi itu kan bertumbuh. Dikemanakan itu? Kalau madhab Syafi'i, semua barang wakaf, apapun itu jenisnya, udah berhenti, haram di apa-apa, mau dijual, mau didaur ulang, ntar kan hasilnya ustaz dibalikin lagi ke masjid. Imam Syafi'i kan bisa. Wakaf udah berhenti. Gak bisa genteng masjid mau diganti dengan yang lain, dijual, nanti hasil penjualannya untuk masjid lagi. Imam Syafi'i gak boleh. Kalau itu udah menjadi barang wakaf masjid, udah sampai yaumil kiamat tetap wakaf, tidak boleh dijual belikan, tidak boleh diapa-apakan sampai busuk. Itu Syafi'i. Tapi kan saya, betul. Nah maka ada imam yang lain yang membolehkan, tapi tetap perlu jadi milik mas, dijual hasilnya ke masjid kan lagi boleh. Nah kudu beda mana? Boleh. Seperti begini, kita mau ke Tasik, seorang Tasik kan, mau ke Tasik, tujuannya kan Tasik. Kalau di kampung rambutan, ke Tasik Pak, ada Prima Jasa. Nah, Prima Jasa tujuan Tasik tapi lewat Cipularang. Nyampe ke Tasik? Nyampe. Ada lagi Doa Ibu, jalur puncak, Cianjur. Nyampe ke Tasik? Nyampe. Kalau kita masuk ke dalam bis itu semua badan kita ikut. Saya mau ikut Prima Jasa saja, maka pasti akan sampai ke tujuan ke Tasik. Saya mau ingin lihat pemandangan perjalanan udah lama ke puncak, naik doi aja, Doa Ibu masuk ke dalam doi, Doa Ibu sampai ke Tasik. Tapi kalau sepotong-sepotong dari perut atau pusar ke atas ditaruh di Prima Jasa, dari pusar ke bawah ditaruh di Doa Ibu, nyampe ke Tasik. Nyampe ke Tasik. Itulah ibadah dengan dua madhab. Tapek namanya. Pindah dulu, masukkan diri kita ke satu gerbong. Kan kita di gerbong Syafi'i sekarang. Pindah dulu, saya mau lewat ini dengan uang. Menurut Imam Hanafi udah pindah niat dengan taklid kepada Imam Hanafi. Taklid kepada Imam Hanafi. Jangan sampai gak ada taklid di hati. Baru di saat kita pindah akan transaksi zakat fitrah, di hati munculkan niat taklid mengikuti daripada ijtihad Imam Hanafi, maka zakat fitrah kita dengan jenis harga makanan pokok tersebut ada yang bertanggung jawab kesahannya Imam Hanafi. Tapi kalau tidak taklid, nanti pas bangkit di padang mahsyar melihat nggak ada zakat kita, ya Rob, mana zakat saya? Kok nggak ada? Zakatmu nggak sah. Umpamanya, karena kau zakat dengan uang, kan saya ikutin madhab Hanafi, karena ada yang membolehkan. Tapi di saat kamu ijab kabul ngeluarin zakat fitrah itu, niat taklid kepada Imam Hanafi? Tidak. Kata Imam Hanafi, karena kau tidak niat ikutin aku, maka aku gak bakal bertanggung jawab sama urusanmu. Jelas tidak? Jadi selama ini mengeluarkan uang, ajakan kita dengan bentuk uang, pas mau transaksi ijab kabul daripada diri kita dengan amil atau dengan mustahil zakat, muncul niat di hati taklid ke Imam Hanafi apa? Enggak. Karena tidak ngerti, tidak paham. Mudah-mudahan Allah maafkan, makanya butuh ngaji. Ini ada pengajian orang baru ngurus sih. Masjid yang sudah meletakkan
masjid menentukan daripada harga makan pokok dengan bentuk uang. Sementara karena sudah terbiasa menjadi si penyakit, tidak dua ada ketidaktahuannya sudah sedangkan dia tidak mengetahui bahwa ada ini. Jadi begini, sahnya zakat fitrah satu, dilihat jenis yang kita keluarkan, makanan pokok. Sah Ustaz kalau sudah makanan pokok udah pakai beras dia aman, nggak ada periktilapan apapun, ya. Ya pakai jenis makanan pokok udah aman. Sah belum tentu, karena Nabi menyebut yang harus dikeluarkan dari jenis makanan pokok tersebut ukuran 1 sok. Ukurannya 1 sok. 1 sok itu berapa kalau diukur dengan hitungan Indonesia? 1 sok itu sama dengan 4 mud. 1 mud itu 8 on. 8 kali 4 3,2. Nah kita adanya di liter kan, maka diliterkan 3,5 liter, berarti lebih 3 kan, kalau pasnya 3,2. Nah itu yang harus dikeluarkan jenis makanan pokok oleh kita harus ukuran 1 sok. Maka kalau kita keluarkan jenis makanan pokok itu kurang dari 1 sok, sah. Ibu keluarkan zakat fitrah, ukurannya kurang 1 sok. Nabi menyebutnya 1 sok, 3,5 liter kalau kita. Sekarang yang dikeluarkan kurang daripada 3,5 liter. Sah nggak zakat? Tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Nabi. Selama ini berapa liter peroleh zakat fitrah? 3 liter. Beli beratnya di mana? Di warung. Yang nakar itu berat tukang warung apa kita? Yakin tukang warung jujur? Yakin nggak Pak tukang warung jujur? Banyak yang curang diketok tuh literan bawahnya. Kan jadi melulu ke atas. Nggak ketahuan orang diketok bawahnya. Sehingga 1 liter itu kalau ditimbang jadi kurang, orang melendung diketok bawahnya. Kalau kilo banyak yang dibebani berat. Tuh. Kita tidak tahu ini si pedagang jujur apa enggak. Literannya kalau diketok berarti melendung ke dalam, sehingga kalau di liter 1 liter itu bisa kurang. Lagian ngepresnya bukan dengan kayu, dengan tangan, melengkung ke bawah. Masuk 1 liter, ambil lagi. Tuh 2 liter. Kita teng-teng saja tuh ke masjid Ali. Ketika kita berapa 1 orang, berapa beratnya? 3,5 liter. Kita tidak pastikan untuk berbuat ibadah itu yakin benar-benar ada 1 sok. Yakin nggak ada 1 sok? Kalau kurang itu daripada 1 sok, berarti tidak sah zakat fitrah. Kenapa nggak hati-hati? Kan kudu hati-hati. Ibadah itu kudu benar-benar dengan ilmu, harus diperhitungkan, nggak bisa main asal. Kan zakat fitrah itu ibadah tuh. Takut kurang. Nah, kata Ustaz nih, lebihkan. Kenapa kita tidak pernah berpikir selama ini zakat fitrah 5 liter? Dilebihkan boleh Ustaz? Ya boleh, kurangnya nggak boleh. Nah, sekarang dari Bapak mau zakat fitrah sendirian sah itu Pak. Nanti yang disahkan ukuran 1 sok. Umpamanya 1 sok udah full. Kita bawa sekarang 10 kilo. Untuk niat
malaikat ngitung mana kurang satu sok pas, masih banyak tersisa. Kalau memang itu tidak masuk bagian zakat fitrah, itu akan jadi bagian infak kita. Satu butir beras akan menjadi 10 kebaikan. Ini pada pelit ngepres semua. Ini gak terserah aja. Dan yang makan itu gak warung lagi. Kita belum tahu gak warung jujur atau tidak. Kita gak punya kehati-hatian lagi. Kenapa gak 4 liter gitu beli untuk zakat, nggak 5 liter supaya aman. Tuh, ya. Iya, kalau nggak gitu kan kita yang kena beban karena kita tidak punya kehati-hatian. Yang repot lagi tadi yang ditanyakan Ustadz Mansur, kita nurunin zakat fitrah sesuai dengan target atau standar masjid, bukan standar yang kita makan. Masjid sudah mentargetkan, menstandarkan zakat fitrah 3,5 liter dengan bentuk uang 35.000. Itu standar masjid. Berarti ngambil beras yang 1 liternya 10.000. Sementara kata Rasul, zakat fitrah itu standar yang kita makan. Itu minimal. Standar yang kita makan. Orang ibu beli untuk makan di rumah beras yang 12.000. Kenapa ngikutin standar masjid? Kenapa ngikutin standar masjid? Kan jangan itu standar yang kita makan, sesuai yang kita makan. Kita beli beras setiap makan itu yang seliternya 15.000 karena ingin enak. Tapi di satu bulan zakat fitrah bukan standar yang kita makan, keluarkan standar masjid 35.000. Ini yang akan menghilangkan berkah kita dari zakat fitrah tersebut. Jangan ikutin standar masjid, standar yang kita makan. Masjid mah buat aturan 3,5 liter itu karena melihat warga sekeliling itu banyak yang kurang mampu, banyak yang beli beras yang 10.000, maka standarnya standar. Kita keluarga yang kita jangan ikutin standar masjid, ikutin standar yang biasa kita makan. Jadi wajar selama ini keberkahan dari zakat fitrah hilang dikarenakan apa? Ngikutin standar masjid di bawah standar yang biasa kita makan. Betul. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi ukurannya 1 sok 3,5 liter. Pastikan ada. Kalau kurang nggak sah zakatnya, Pak. Makanya mendingan lebih. Pernah nggak zakat fitrah 5 liter, Pak? Pernah nggak, Pak? Nggak pernah. Ngepres dulu 3 liter. Dan yang dipakai tukang warung lagi langsung diteng-teng ke masjid. Kita nggak tahu tukang warung itu jujur atau enggak. Jadi kita sembrono dalam ibadah kalau begitu. Layak kalau saser barang daripada zakat fitrah tersebut tidak membuahkan hasil zakat fitrah tersebut, membuat harta kita bertumbuh. Kan mana zakat itu alat mampu secara lugatnya berundang, bertambah-tambah. Tapi ternyata tidak mewujudkan itu dalam hidup. Jangan-jangan ya kita kurang teliti dan kurang hati-hati dalam mengeluarkan zakat fitrah. Jadi yang harus dikeluarkan jenis makanan pokok standar dengan yang kita makan, bukan standar masjid. Maka kalau masjid buat standar 50.000, kemudian ibu biasa makan, bapak biasa makan yang 10.000 1 liternya, boleh ngeluarin 35.000 orang standar yang kita makan. Tapi kalau lebih daripada yang kita makan itu super namanya, lebih bagus, lebih berkah. Sah Ustaz, kalau saya udah ngeluarin zakat fitrah dengan bentuk makanan pokok, kemudian uang saya tetap ukurannya udah 1 sok, belum tentu sah.
Karena ada penentu sahnya itu zakat. Berikutnya apa? Orang yang menerima zakat itu harus masuk kategori mustahil. Orang yang menerima zakat yang kita berikan zakat itu harus masuk kategori mustahil yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi kalau kita berikan zakat fitrah bukan kepada orang yang mustahil yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam Quran, maka lagi-lagi zakat fitrah kita batal alias tidak sah. Tidak sah zakat fitrah kita, berarti tahun ini sama dengan kita tidak berzakat fitrah. Konsekuensinya tidak mengeluarkan zakat fitrah. Semua amal ibadah Ramadan mudah-mudahan baik sama ibadah sampai kiamat tergantung naik tidak turun lagi tidak. So, ayatnya gak ada membawa imbas dalam kehidupan kita ibadah Ramadan. Tergantung. Emang penerimanya itu siapa Ustaz? Yang pertama disebut oleh Allah Fuqara, orang fakir. Siapa orang fakir? Lihat di fikih. Laisa lahu malun wa laisa lahu kasbun. Orang fakir itu adalah orang yang tidak punya harta dan orang tidak punya penghasilan. Itu miskin, fakir. Harta tidak punya, rumah kontrak. Penghasilan gak ada, itu adalah fakir. Atau dalam Safinatun Najah ada penghasilan, tapi hasilnya di bawah setengah kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Itu fakir. Berikanlah zakat fitrah kita kepada fakir tersebut. Yang kedua miskin. Lahu malu walahu kasbu. Dia punya harta, rumah punya, permanen rumah di tembok. Walau kasbun ada penghasilan, walakin la yakfi. Akan tetapi tidak mencukupi penghasilan yang dia dapatkan dalam kesehariannya untuk kebutuhan keluarganya. Itu miskin. Contoh, nih di rumah tangganya butuh biaya dalam keseharian 100.000 umpama sehari butuh 100.000 untuk istri, anak, istri kedua, butuh 100.000 untuk kehidupan sehari-harinya. Dia hanya dapatkan paling dalam seharian 60.000, 70.000, di atas setengah daripada kebutuhannya. Nah ini miskin. Tapi dia punya motor Ustaz, pakai Gojek. Dia punya rumah permanen. Rumah tidak bisa dimakan, masa harus gigitin tembok? Rumah tidak menjadi ukuran. Tapi penghasilan di saat ada pembagian zakat itu yang perlu dilihat. Karena rumah nggak bisa dijual begitu mudah untuk makan, nggak bisa. Nah, jadi penghasilannya seperti motor itu tidak kehitung dia orang punya, kebutuhan kesehariannya kecukupan apa enggak. Rumah itu nggak bisa diapa-apakan, bukan untuk makanan pokok, bukan untuk mengenyangkan, untuk tempat tinggal.
mustahil zakat ambil. Tinggal si amilnya yang akan berhadapan dengan Tuhan. Jujur gak dia? Benar gak dia? Khianat gak dia? Kalau dia berikan bukan kepada mustahilnya, maka dipastikan si amil yang bertanggung jawab. Iya, kita udah sah zakat fitrah kita. Tapi kalau kita berikan langsung ke orang yang ada tetangga, sama kasih tetangga, pastikan itu tetangga masuk kategori miskin. Pastikan itu tetangga masuk kategori fakir. Tuh. Tapi kalau amil udah pasti sah zakat kita, karena amil bagian dari mustahil. Nih Ustaz, saya ingat ini panitia zakat. Amil itu yang termasuk kategori amil yang punya hak mendapatkan barang zakat tersebut, Pak. Ada 4 kategori di Sarasapina. Ada 4 kategori. Makanya perhatikan orang yang sudah terbentuk susunan panitia zakat fitrah tahun 2020. Meskipun namanya ada di sini, bahkan ketua panitia, tapi dia termasuk yang 4 ini bukan amil. Jangan dikasih bagian. Jangan dikasih bagian. Karena kalau harta zakat diberikan bukan kepada mustahilnya, maka harta zakat itu awsafun nas, kata Nabi, kotoran, statusnya kotoran manusia. Kalau kita bukan mustahil zakat, kemudian ingin dapetin itu harta zakat, sama dengan kita menginginkan kotoran manusia. Kagak maksa. Padahal kita mampu hidup kecukupan, tapi ingin dapat daripada yang namanya pembagian zakat itu, maka kita sama dengan menginginkan kotoran manusia. Kita dapat diberi karena ngomel-ngomel, kemudian dibawa ke rumah, kemudian dimasak, kita makan sama dengan makan kotoran manusia. Dikasih istri pun dijejelin makan kotoran manusia. Anak makan, anak pun dijejelan kotoran manusia. Maka Nabi katakan, aku haramkan keturunanmu dari Bani Muthalib dan Bani Hashim menerima barang zakat. Haram, kata Nabi, keturunanku mendapatkan menerima barang zakat. Ghanimah silakan, infak silakan, sedekah silakan. Tapi zakat Nabi mengharamkan kepada keturunan. Kenapa? Kotoran manusia. Kan zakat fitrah itu membersihkan jiwa kita. Kalau diterima oleh orang yang bukan mustahilnya. Tapi kalau diterima oleh orang yang mustahil, itu hadiah minar rahman min yaumil faro. Itu sebuah hadiah dari Sang Pencipta bagi hambanya supaya bahagia di hari bahagia. Hadiah terima. Kita gak mampu diberi zakat oleh masjid. Pak, saya butuh zakat. Sombong itu namanya. Tuhan sudah menyiapkan hadiah untuknya, dia gak menerima. Sombong itu namanya. Terima. Kalau kita masuk kategori orang yang fakir, orang yang miskin. Tapi kalau kita yang keluar dari miskin dan fakir, jangan mau menerima. Karena itu akan jadi kotoran manusia di tubuh kita. Kadang-kadang ada orang mampu, nggak kebagiannya nggak mau ngomong. Suka ada begitu, Pak? Ada. Di Al-Ikhlas ada nggak yang begitu, Pak? Nggak ada ya? Nggak ada sabit ya? Nih, amil zakat nih, panitia perhatikan. Apalagi nih, ketua DKM perhatikan. Ini tidak akan semua masuk mustahil zakat si amil. Karena mustahil zakat itu ada 4 kategori. Pertama, katib, orang yang menulis. Dia tulis data penerima, data zakat, dia tulis gitu kan. Nah, ini katib itu bagian amil. Yang kedua, akhir, yang mengambil barang-barang zakat. Ada tetangga ataupun tetangga masjid punya zakat. Ustaz, saya punya zakat, datangin, diambil barangnya. Akhir. Atau nungguin di masjid. Nungguin di masjid, orang datang, diterima di masjid, itu akhir. Kemudian hasim. Hasim itu yang menghitung. Ada berapa totalnya ini yang sudah masuk 1 ton, 2 ton, duitnya berapa juta, berapa puluh juta, itu kemudian dibagikan, mustahilnya sekian. Nah, hasim itu ambil. Kemudian yang keempat, qasim.
4 tuh amil itu. Maka kalau ada sudah tertulis namanya di susunan partai di panitia zakat fitrah tahun 2022 Masjid Al-Ikhlas, lihatin yang sudah tertulis di sini terlibat nggak dalam 4 hal ini? Terlibat nggak dia menulis? Terlibat nggak dia menerima? Terlibat nggak dia menghitung nakar? Terlibat nggak dia membagikan? Kalau tidak terlibat dari 4 hal ini, datang ke masjid, tiap hari ada di masjid. Datang, tapi tidak ikut menerima, tidak ikut tulis, kemudian tidak ikut menghitung, apalagi membagikan. Hanya mantau saja, nunjuk-nunjuk. Ada nunjuk-nunjuk. Rokok, kopi, jangan dikasih Ustaz. Meskipun itu panitia ketuanya lagi. Ketua panitianya ada nunjuk-nunjuk doang. Doi, kalau itu orang dikasih, dia tidak masuk. Tapi kan ketua panitianya Ustaz, meskipun ketua panitia, dia bukan amil. Amil ini yang terlibat dari 4 hal. Datang ke masjid tiap hari, nerima enggak, nyantet enggak, ngitung enggak, apalagi bagi ngopi aja, merokoknya sih, gini aja. Gini aja. Bentang-bentang ketua panitia. Nggak termasuk amil itu. Nih, yang amil itu yang 5. Dia bukan mustahil. Bukan. Tuh, hati-hati, makanya perlu diperhatikan. Mana nih orang yang sudah terdaftar, tercatat, tapi tidak terlibat di tempat, jangan dikasih nanti di saat ada jatah untuk panitia. Ustaz, RT masuk mustahil ya? Karena Masjid Al-Ikhlas yang panggil RT tapi tidak tercatat di susunan panitia. RT, tolong bagian keluarganya yang ukur rumah sakit berapa? Oh, ada 25, dikasih 25 bungkus ke Pak RT. Pak RT yang bagi-bagikan. Mustahil bukan Pak RT? Mustahil bukan? Tapi tidak tercatat di sini. Di susunan panitia zakat. Hah? Nah, Pak RT termasuk amil karena membagi-bagikan. Kasih Pak RT sebungkus. Jangan bagikan. Dia ambil orang membagi-bagiin gitu kan keluarganya. Ini Pak RT nggak kehitung gitu. Itu amil Pak RT. Meskipun tidak tertulis di susunan panitia, tapi dia kan kosi membagi gitu. Dicatat datanya dan yang lainnya, ada katib dia. Nah, itu yang disebut amil. Jadi bukan ustaz. Kalau ustaz, mustahilnya bukan daripada amil. Kalau nggak kerja, dari fisabilillah. Kan ada mustahil agak berikutnya, sabilillah. Sabilillah itu apa? Orang yang berperan membela agama Allah dengan pedang. Dulu, sekarang tidak ada menyebarkan agama Allah dengan pedang. Maka ditasarufkan sabilillah ini kepada orang yang menyebarkan agama Allah dengan ilmunya, dan orang itu tidak dijamin oleh pemerintah, bukan PNS. Kan PNS jamin. Dia menyebarkan agama Allah, mengajar ngaji gitu kan di tempat ini, anak-anak, ibu-ibu dan yang lainnya, nggak ada jaminan dari pemerintah. Nah, dia sabilillah, dia korbankan waktunya untuk menyebarkan agama Allah. Allah hargai. Meskipun orang itu punya mobil, kasih. Karena penghargaan dari Allah di saat ada barang zakat untuk orang yang mengorbankan waktunya menyebarkan agama Allah. Tuh, sabilillah. Ibnu Sabil, anak jalanan. Nah, siapa anak jalanan ini? Bukan anak jalanan yang biasa tawuran, bukan. Pengamen bukan. Yang minta-minta bukan. Ibnu Sabil itu kalau dalam fikih orang yang ada dalam perjalanan kehabisan bekal. Ada berhenti depan Al-Ikhlas, mogok motornya, barangnya numpuk di belakang, gitu kan. Ternyata mengundi. Pas lagi pembagian zakat, datang kembali, Pak. Saya mau minta zakatnya, Pak.
Bapak siapa? Saya sedang dalam perjalanan dari Lampung, tapi nggak bisa bekal saya Pak, nggak punya bensin, udah habis uang, kasih sambil itu namanya bawa mobil, tapi nggak bisa bekal, dompetnya kecopetan, bensinnya habis, mau bagaimana? Nah itu mustahil, sabiin mustahil. Kalau peminta-minta itu bukan ibu sabi. Dan hati-hati kalau kita kembali zakat fitrah ke peminta-minta. Kenapa? Belum tentu dia orang miskin, belum tentu dia orang fakir, hanya dia berwujud miskin pakaiannya supaya tiba dari kita. Bisa jadi dia orang kaya. Orang Indosiar, saya pernah lihat di Indosiar. Jadi tim Indosiar itu mengikuti pengemis Jakarta dengan menggunakan kamera tersembunyi. Diikuti itu, pulang ke Cirebon. Bentar ya kalau Cirebon, saya kalau Cirebon. Dari Cirebon sampainya ke Indramayu. Ternyata di Indramayu itu ada satu kampung yang kerjaannya mengemis. Disebutnya kampung pengemis. Nah, pulang ke kampungnya, uang hasil daripada ngemis itu untuk membayar orang yang kerja di sawahnya, membayar orang yang kerja di kebunnya, rumahnya gede. Maka kalau kita melalui zakat kita kepada orang yang minta-minta, belum tentu dia fakir miskin, gak sah. Kalau ada yang minta-minta, kasih aja dan infaknya, aman. Kalau dari barang zakat, baik zakat fitrah, zakat mal, gak sah, gak sah. Zakat kita harus diganti oleh kita. Kalau zakat mal nih, oh tahun ini saya ngomongin zakat mal di total 20% yang harus dikeluarkan 5 juta. Nah 5 juta ini hati-hati, harus diterima mustahil. Nah, harus diterima mustahil. Kalau salah, maka berarti ada harta yang tidak dijaga, harus diterima oleh mustahil. Makanya hati-hati di saat memberikan zakat fitrah, karena sahnya zakat fitrah harus diterima oleh mustahilnya. Amanah maka amanah. Kalau langsung pasti enggak. Kalau langsung ini yang terimanya itu bukor dan masak, pasti enggak. Supaya sah. Ya sah. Nah, sah bukan kalau mustahil sudah diterima. Belum tentu. Kan ada waktu yang ditetapkan oleh Nabi sahnya zakat fitrah tersebut. Sah mengeluarkan zakat fitrah dari mulai awal Ramadan sampai imam sholat Idul Fitri takbiratul ihram. Allahu Akbar, ditutup waktu zakat. Sementara kita sudah ancang-ancang belum zakat. Biasanya nanti suka ada nenek-nenek datang ke rumah, ntar zakat fitrah saya dikasih. Ke si nenek tersebut habis sholat. Maka kata Nabi, harta yang dikeluarkan setelah sholat itu bukan sebuah zakat fitrah, tapi menjadi sedekah biasa. Berarti tahun ini kita tidak zakat. Syahrul Ramadan mu'allaqun baina sama'i wal ardh, la yurfa illa bi zakati fitri. Amalan Ramadan digantung antara langit dan bumi, tidak akan diangkat oleh Allah kecuali dengan zakat fitrahnya yang sah. Maka kita bisa ambil kesimpulan, andaikan setelah Lebaran ini kita selesai ibadah Ramadan, maksimal Ramadannya, iktikafnya maksimal, infak sodakonya, tarawihnya, ba'diyah, qobliyahnya, baca Qur'annya, tapi selesai Lebaran kok tidak berwujud membawa perubahan untuk hidup kita berkah, makin meningkat iman. Jangan-jangan amal kita masih budak-budak baina sama wal ardh. Ada sesuatu yang mungkin di zakat fitrah kita belum jelas apa tidak? Yang sebut nama siapa? Yang keluarinnya siapa? Kalau yang keluarinnya kita tidak menyebut nama. Kalau yang dikeluarin istri kita, ya sebut nama. Kita yang keluarin ini, umpamanya Bang Johan mengeluarkan zakat fitrah
fitrah atas diri beliau tidak harus menyebut nama. Saya doa. Nah, pas Bang Johan juga mengeluarkan zakat fitrah untuk istrinya, perlu disebut nama istrinya, atas nama siapa, anaknya. Kan kalau istrinya ada dua, bingung istrinya mana gitu. Perlu disebut namanya, yang dijagat itu yang mana. Begitu. Jadi kehati-hatian dalam ibadah itu yang harus kita lakukan. Jadi niat untuk diri kita tidak harus menyebut nama, tapi kalau menjakatkan orang, kita sebut namanya supaya jelas. Kalau dengan menyebut istri saya, udah itu pun sah tanpa sebut nama, sah. Niat mengeluarkan zakat fitrah untuk membersihkan daripada jiwa istri saya, istrinya satu, udah sah. Kalau tidak sebutin istri yang mana, kan masih sama. Istri yang pertama, apa istri yang kedua, apa istri yang ketiga. Kalau istri satu, udah aman. Anjau jatuh warga di lahiran. Ya bu? Ya bisa. Dan syuruh, mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan apabila ada hilaf, ada salah, itu kehilafan dari pribadi saya. Tapi apabila yang benar, mudah-mudahan itu memang ajaran daripada Allah, Rasulullah, dan para ulama. Maka pastikan zakat fitrah kita tahun ini sah dengan ilmu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.